Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin Salim selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Cynthia Devi dari Program Studi Manajemen dengan NIM 101201071. Di sini saya izin memenuhi tugas yang telah diberikan oleh Pak Syamsuddin terkait review perkuliahan week ke-13, yaitu terkait usaha bela negara dan juga hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Jadi pada perkuliahan tadi malam terkait usaha bela negara membahas terkait 4 indikator, yaitu yang pertama terkait konsep usaha bela negara, lalu landasan hukum usaha bela negara, yang ketiga adalah perbedaan konsep usaha bela negara di Indonesia dengan negara lain, dan yang keempat adalah implementasi usaha bela negara di berbagai bidang. Baik, dalam usaha bela negara pastinya kemarin sudah dijelaskan mulai dari pengertian bela negara yang mana dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tidak hanya itu, ada juga tujuan bela negara mulai dari mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sampai dengan menjaga identitas dan juga integritas bangsa dan negara. Dan selanjutnya ada juga fungsi bela negara, mulai dari mempertahankan negara dari berbagai ancaman sampai juga menjaga keutuhan wilayah negara. Manfaat bela negara dan sampai landasan hukum usaha bela negara mulai dari landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional UUD 1945, lalu landasan operasional. Dan tidak hanya itu, ada juga konsep bela negara dapat diartikan secara fisik dan juga non-fisik, dan ada juga konsep bela negara di berbagai negara dan Indonesia, lalu implementasi usaha bela negara di berbagai bidang, mulai dari ideologi, politik dan hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Nah, selanjutnya juga dijelaskan pula terkait materi hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dan pada pembahasan tersebut, kelompok dari Kak Farhan, kalau tidak salah, menjelaskan bahwasanya peran Indonesia dalam PBB itu mengirimkan pasukan Garuda dalam misi perdamaian PBB, lalu GNB yang mana membantu tercapainya perdamaian melalui persahabatan. Dan selanjutnya ASEAN, yaitu selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi. Nah, kemarin kami juga diberikan tugas berupa pertanyaan untuk memancing interaksi dengan mahasiswa. Nah, pertanyaan ini diberikan oleh Pak Syamsuddin, yang mana pertanyaannya seperti ini. Oke, sebentar. Nah, kami diminta untuk memberikan pendapat kita terkait apa sih yang kita rasakan sebagai masyarakat Indonesia tentang hubungan internasional dan politik luar negeri saat ini yang dilakukan oleh pemerintah dengan dunia internasional dari berbagai sudut pandang. Dan kami diminta untuk memilih salah satu, saya memilih ekonomi. Nah, jawaban saya pribadi terkait pemilihan sudut pandang ini, mengapa memilih ekonomi, yaitu karena sangat terasa saat sebelum dan juga sesudah COVID. Yang mana ketika kami sebelum terdampak COVID, pastinya merasa ya ekonomi seperti itu gitu ya. Ketika COVID datang, tidak disangka seperti itu. Kami merasakan benar-benar jatuh, sulitnya mencari uang, sulitnya untuk bertahan hidup, seperti itu. Nah, kan tetapi kami bersyukur bahwa pemerintah sudah melakukan dan juga sudah berusaha untuk dapat meningkatkan dan juga mempertahankan ekonomi ini. Salah satunya dengan menerapkan people to people connection yang merupakan tugas dari Menteri Luar Negeri untuk mempromosikan dan juga memberikan peluang wisata dan juga kerja dan lain-lain dengan bekerja sama dengan pemerintah luar negeri. Benih yang sudah ditanam dan juga usaha yang sudah diberikan pemerintah Indonesia ini cukup luar biasa kita rasakan saat ini, dan mungkin tidak hanya saat ini tetapi saat pandemi tengah menjangkit dan juga sangat tinggi-tingginya kita dapat merasakan nikmatnya dan juga luar biasanya kita tidak mengalami krisis pangan saat itu dan juga masih bisa selamat hingga hari ini. Serta dapat kita lihat terkait
hubungan China dan juga Indonesia, yang mana kita maupun intinya kerjasama dengan luar negeri ini cukup bagus dan juga cukup baik, yang mana saling memberikan manfaat baik China ke Indonesia maupun Indonesia ke China, bahkan mungkin Indonesia ke berbagai negara, didahulukan dan juga diistimewakan. Kita mendapatkan vaksin dan juga APD pertama, yang mana banyak sekali negara-negara yang mengharapkan bantuan dari China ini. Dan saya merasa hubungan Indonesia dan juga politik, dan mungkin tidak hanya bantuan tersebut, akan tetapi kita bersyukur saat ini kita sudah merasakan banyak sekali manfaat yang sudah kita pemerintah lakukan pada saat COVID-19 terjadi, dan dampaknya sangat luar biasa, mulai dari saham, lalu sekarang lapangan pekerjaan semakin banyak, dan juga karena mungkin saat itu kita mengalami PHK yang besar-besaran, dan saat ini banyak sekali perusahaan yang membutuhkan pekerja seperti itu, dan juga pastinya dengan sumber daya manusia yang muda dan juga berpotensi dapat direkrut dan juga dapat kembali memenuhi kebutuhan keluarga. Dan bahkan kesempatan kerja ini tidak hanya hadir di dalam negeri tetapi juga di luar negeri, dan hal ini patut kita syukuri seperti itu. Jadi sangat luar biasa hubungan internasional Indonesia dan luar negeri. Baik, mungkin sekian review dari saya, dari Cynthia Devi. Ada kurang lebihnya saya memohon maaf Pak Syamsuddin. Dan saya merasa benar-benar luar biasa pelajaran yang sudah diberikan, membuka mata saya bahwasanya diskusi dan juga interaksi seperti ini dapat selalu dan juga diberikan oleh Pak Syamsuddin di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.